Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019 dari program studi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan T01 data type PBO saya sebagai berikut. Di sini pertama soal 1, integer overflow detection dengan deskripsi, baca dua bilangan bulat bertipe integer. Program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, maka akan tercetak overflow. Jika tidak terjadi overflow, maka akan tercetak hasil penjumlahan. Di sini di notes dilarang menggunakan long, big integer, atau try catch untuk mendeteksi overflow. Nah, di sini juga sudah diberikan contoh input dan contoh outputnya. Lalu ke soal yang kedua yaitu float versus double precision trap. Dengan deskripsi, baca dua bilangan desimal, jumlahkan keduanya menggunakan float, jumlahkan keduanya menggunakan double. Hitung selisih absolute dari kedua hasil tersebut. Output harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma. Di sini juga sudah diberikan contoh input dan juga contoh outputnya. Lalu ke soal yang ketiga yaitu primitive versus hyper compression. Dengan deskripsi, baca satu bilangan bulat n, lakukan dengan langkah sebagai berikut. Simpan n ke dalam objek integer a, salin nilai a ke integer b. Tambahkan 1 ke a dan bandingkan a dan b menggunakan operator sama dengan ini. Dengan operator sama dengan method equals. Lalu contoh input dan outputnya sudah diberikan di soal berikut. Lalu ada soal yang keempat yaitu string immutability dan reference. Dengan deskripsi, baca satu string S, lakukan langkah berikut. Buat string A sama dengan S, buat string B sama dengan new string, dan gabungkan string X ke A. Bandingkan A dan B menggunakan operator berikut. Lalu di sini juga sudah diberikan contoh input dan contoh outputnya. Lalu ke soal yang terakhir, soal yang kelima, yaitu parsing dan type safety. Dengan deskripsi, baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Lakukan langkah berikut. Parse seluruh input ke tipe data yang sesuai, lalu hitung integer kali double. Jika nilai boolean adalah false, maka hasilnya dikali min 1. Cetak hasil dengan 2 digit di belakang koma. Di sini juga di notes dilarang melakukan casting manual antar tipe. Dan di sini juga sudah diberikan contoh input dan juga contoh outputnya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan code yang sudah saya buat. Dari program ini saya membuat satu file Java yang bisa mengerjakan 5 soal sekaligus. Dan saya menggunakan switch case supaya program bisa menentukan soal mana yang dijalankan berdasarkan input pertama dan dimasukkan ke user. Misalnya soal 1, soal 2, dan seterusnya. Jadi, daripada membuat 5 program terpisah, saya gabungkan dalam satu program agar lebih efisien dan terstruktur. Di sini saya mengimpor ini Java util ini, saya mengimpornya karena saya menggunakan scanner untuk membaca input dari keyboard. Lalu yang ini public class main, public static void main ini adalah struktur dasar program Java. Untuk eksekusi program selalu dimulai dari method. Lalu yang scanner sc new scanner ini itu saya membuat objek scanner untuk membaca input dari user. Lalu yang string soal yang ini string soal sama dengan scnext ini untuk program membaca input pertama dari penanda soal. Misalnya jika user mengetik soal 1:10:30, maka kata soal 1 itu akan disimpan dalam variabel soal. Lalu yang ini switch soal ini, nah di sini program akan mencocokkan isi dari variabel soal dan masuk ke case yang sesuai. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, tujuan dari soal 1 ini untuk menjumlahkan dua angka bertipe integer dan mendeteksi apakah terjadi overflow tanpa menggunakan long atau try catch. Di sini saya akan menjelaskan yang ini. Integer A sama dengan scnext dan integer B sama dengan scnext. Next integer. Ini untuk membaca dua angka bertipe integer, lalu integer sum sama dengan A tambah B itu untuk menjumlahkan kedua angka tersebut. Masalahnya itu adalah tipe integer itu kan punya batas maksimal dan minimal. Nah, jika hasil penjumlahan melewati batas itu, nilainya akan work around. Nah, untuk mendeteksi overflow tanpa long atau try catch seperti yang dikatakan oleh soal itu tadi, saya menggunakan if A lebih besar dari
A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 dan sum lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0 dan sum lebih besar dari 0. Nah, logikanya itu kan jika dua angka positif dijumlahkan maka hasilnya kan akan positif. Tapi jika hasilnya negatif itu akan sudah melewati batas. Lalu jika dua angka negatif dijumlahkan juga kan hasilnya harusnya negatif. Namun jika hasilnya positif itu berarti sudah overflow. Nah, itu cara sederhana yang masih sesuai. Nah, ini dia cara sederhana yang masih sesuai untuk batasan soal. Lalu kita masuk ke soal yang kedua ini. Nah, tadi kan dikatakan di soal itu tujuan dari soal kedua ini kan untuk menunjukkan bahwa float dan double itu memiliki tingkat presisi berbeda. Nah, di sini yang double X sama dengan S sin X double Y sama dengan S sin X double ini untuk membaca dua angka sebagai double. Lalu yang ini float kali float X kali float Y, double sum double X tambah Y itu. Di sini saya buat yang ini untuk menghitung penjumlahan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan float dan yang kedua menggunakan double. Karena float punya presisi lebih kecil, biasanya akan terjadi sedikit perbedaan hasil. Lalu yang ini double div, math X, sum float kurang sum double, itu untuk saya gunakan untuk hitung selisih absolut untuk mengetahui seberapa besar perbedaannya. Lalu yang terakhir ini sistem out printf format %6 f%n div break itu untuk output di format agar memiliki 6 angka di belakang koma sesuai dari instruksi soal. Lalu kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu wrapper class. Seperti yang sudah kita ketahui tadi itu tujuan dari soal yang ketiga itu untuk memahami perbedaan antara sama dengan dan equals pada objek. Yang pertama di sini ada integer A sama dengan N, integer B sama dengan A itu untuk awalnya A dan B itu menunjuk kepada objek integer yang sama. Lalu A sama dengan A tambah 1 itu saat A ditambah 1, Java tidak menggunakan objek lama karena integer itu kan integer bersifat immutable. Nah, sebaliknya Java akan membuat objek baru dengan nilai baru. Nah, jadi sekarang A menunjuk ke objek baru dan B tetap menunjuk ke objek lama. Lalu yang ini A sama dengan B itu untuk membandingkan referensi atau alamat memorinya. Lalu A equals B ini equals itu untuk membandingkan isi nilainya. Karena nilai dan objek sudah berbeda, maka hasilnya false untuk keduanya. Lalu berikutnya kita ke soal yang keempat. Nah, tadi dikatakan di soal tujuan dari soal yang keempat itu kan untuk menunjukkan bahwa string juga immutable dan memahami perbedaan referensi dan isi. Nah, yang ini string A sama dengan S, string B sama dengan new string S itu awalnya kan isi A dan B itu sama, tapi B dibuat dengan new sehingga hasil objeknya berbeda saat di memori. Lalu A sama dengan A tambah X itu karena string immutable saat ditambahkan X, maka Java membuat string baru. Nah, jadi sekarang isi A berubah, B tetap seperti awal dan referensinya juga berbeda. Perbandingannya yang saya dapat itu yaitu sama dengan itu untuk membandingkan objek dan equals itu untuk membandingkan isi. Hasilnya false karena sudah berbeda. Lalu kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima itu. Tadi kan di soal dikatakan soal yang kelima itu kan mempunyai tujuan untuk mengubah input string menjadi tipe data yang sesuai dan melakukan perhitungan dengan aman. Nah, di sini kan dikatakan yang ini string integer str itu sama dengan SCNex, string double str itu SCNex, string bool str itu SCNex itu untuk input dibaca sebagai string terlebih dahulu. Lalu ada integer i sama dengan integer parse integer, double d dan boolean b itu saya menggunakan metode parse untuk mengubah ke tipe data yang sesuai. Nah, ini penting karena tidak bisa langsung mengubah string menjadi integer atau double tanpa parsing. Lalu yang ini double result i dikali d itu untuk menghitung perkaliannya. Lalu yang ini yang if d ini result ini itu untuk jika boolean bernilai false
maka hasilnya akan dikalikan -1. Tadi sesuai dengan instruksi dari si soalnya. Lalu sistem out printf format %2f %n result break itu untuk menghasilkan hasil dengan 2 angka di belakang koma. Lalu saya akan mencoba untuk mengcompile hasil dari code saya. Saya menggunakan command prompt. Di sini tadi input yang diminta oleh soal itu adalah ini. Lalu di sini saya akan mencoba untuk memasukkan contoh input soal keempat yang ini, dimana nanti contoh outputnya itu akan menjadi ini, sama dengan false equals false. Nah, di sini sudah sesuai dengan output yang diminta oleh soal. Lalu saya akan masukkan lagi contoh input dari soal yang kelima, dimana contoh inputnya itu ini. Nah, outputnya juga sudah sama dengan yang diminta oleh soal. Lalu contoh kompilan terakhir itu saya akan masukkan dari soal yang kedua. Nah, di sini contoh inputnya adalah ini. Nah, contoh outputnya juga sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, jadi secara keseluruhan program ini tidak hanya menyelesaikan 5 soal, tetapi juga menunjukkan pemahaman tentang bagaimana Java bekerja di balik layar, seperti batas tipe data, presisi angka desimal, konsep immutable, dan perbedaan perbandingan referensi dan nilai. Mungkin Pak, sekian dari presentasi saya tentang tugas 01 data types ini. Jika ada kesalahan pengucapan atau jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan tadi, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan Pak, karena saya masih banyak belajar. Mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.